Pemirsa, kondisi kelas menengah hingga bawah di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Di tengah laju pendapatan yang stagnan dan tekanan inflasi dari bahan pangan yang masih sangat tinggi membuat daya beli mereka semakin melemah. Kondisinya bahkan kelas menengah sudah dilanda fenomena yang namanya makan tabungan yang berbahaya seperti yang sudah terjadi di daerah Amerika Latin, lebih tepatnya di Chili, di mana hingga menyebabkan negara tersebut menjadi geger. Selengkapnya akan kita bahas dalam Waspada Kelas Menengah Mengamuk, Negara Terguncang Chilean Paradox. Kita lihat ke slide yang pertama. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditopang konsumsi memang punya plus dan juga minus. Kuncinya adalah daya beli. Ketika daya beli masyarakat menguat, maka ekonomi akan tumbuh tinggi. Begitu pula sebaliknya, artinya daya beli ini menjadi penentu bagi pertumbuhan ekonomi saat ini. Nilai plusnya, sistem ini lebih stabil dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang bersumberkan pada investasi ataupun ekspor dan impor. Ketika Indonesia menghadapi gejolak global, tentu pertumbuhan ekonomi ini akan lebih stabil karena mengandalkan sisi konsumsi. Maka paling tidak separuh daya ekonomi kita masih berjalan dan orang pun masih butuh begitu ya buat makan. Sedangkan kelemahannya perlu usaha yang lebih keras untuk mendorong agar kegiatan ekonomi agar bisa tetap lebih mumpuni dan juga berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalau meminjam penjelasan dari Tauhid Ahmad yang merupakan Direktur Eksekutif Indef, disebutkan bahwa artinya daya beli menjadi penentu bagi pertumbuhan ekonomi saat ini. Nilai plusnya lebih stabil dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang bersumberkan pada investasi atau ekspor dan impor, maka paling tidak separuh daya ekonomi kita masih berjalan karena orang masih butuh makan. Kita lihat ke slide selanjutnya. Ya, di tengah lemahnya daya beli masyarakat yang terjadi saat ini sebetulnya tercermin juga ya dari data tabungan di Mandiri Spending Index per Mei 2024. Kalau dilihat tabungan golongan masyarakat miskin dan juga kelas menengah ini terus tertekan begitu, berkebalikan dengan tabungan orang kaya di Indonesia yang naik sepanjang tahun. Meskipun belanja memang mereka terus melakukan belanja begitu. Indeks tabungan kelas atas naik begitu dari level 109,9 dari Mei 2023 di kisaran 90. Sementara itu indeks belanjanya terus terjaga di kisaran 100. Per Mei 2024 angka indeksnya di posisi 110. Sedangkan pada Mei 2023 juga masih berada di kisaran 110. Adapun indeks tabungan kelas menengah ini turun dari sekitar 100 menjadi hanya 94 saja begitu. Dengan indeks belanja di level 122 dari kisaran 129. Indeks tabungan kelas bawah ini kalau kita lihat hanya 41,3 dari kisaran sekitar 80-an, sedangkan indeks belanjanya masih di level 114,7 dari kisaran di periode sebelumnya adalah di 100. Nah, kelompok bawah dalam Mandiri Spending Index ini kalau kita lihat pembagiannya adalah konsumen dengan rata-rata tabungan di bawah 1 juta rupiah. Kemudian kelompok menengah ini antara 1 juta sampai dengan 10 juta rupiah, dan kelompok atas ini adalah tabungannya di atas 10 juta rupiah. Nah, nggak heran ya, tabungan kelas menengah dan juga bawah ini terus menyusut begitu demi mempertahankan konsumsi kebutuhan pokok mereka. Sebab berdasarkan catatan Bank Indonesia, kenaikan gaji atau upah pekerja di Indonesia naiknya jauh lebih rendah dari kenaikan inflasi bahan pangan bergejolak atau volatile food alias tidak sesuai begitu kenaikannya. Kita lihat ke slide selanjutnya. Ya, ekonom senior yang juga mantan Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri ini sudah berulang kali mengingatkan permasalahan kelas menengah ini harus diurus oleh negara. Di mana Chatib Basri mengatakan pemerintah perlu mulai fokus memperhatikan kondisi ekonomi dan kepentingan kelas menengah Indonesia karena ada fenomena mencekam yang dikenal sebagai fenomena Chilean Paradox. Di mana Chatib mulai menceritakan begitu kondisi sebagian masyarakat Indonesia yang mulai menggunakan tabungannya untuk konsumsi. Dia mengatakan kondisi ini dialami oleh masyarakat kelas menengah ke bawah di Indonesia. Namun pemerintah saat ini baru mengurus golongan miskin saja begitu. Salah satunya adalah yang sudah dibahas tadi melalui pemberian bantuan sosial. Sementara itu kelas menengah yang daya belinya juga ikut turun gitu tidak mendapatkan perhatian khusus. Di mana Chatib ini bilang bahwa krisis di Chili atau yang sering dijuluki dengan The Chilean Paradox oleh ekonom asal Amerika Serikat Sebastian Edwards terjadi ketika kondisi ekonomi negara itu justru lagi bagus-bagusnya. Chili sendiri merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Amerika Latin.
Negara kaya minyak ini juga berhasil menurunkan kemiskinan dari level 53% menjadi 6% dan ini jauh lebih baik daripada Indonesia. Meski semua pencapaian itu terjadi, pada Oktober 2019 meletuslah kerusuhan sosial yang hampir berujung pada revolusi. Kerusuhan tersebut dimotori oleh kelas menengah Chili yang merasa tidak puas dengan pemerintahan, di mana Khatib mengatakan bahwa kebijakan pemerintah Chili saat itu memang terlalu fokus kepada 10% masyarakat terbawah. Sementara itu kebutuhan kelas menengah terhadap pendidikan yang bagus dan juga fasilitas umum yang layak kurang mendapatkan perhatian. Sebagian policy yang dilakukan oleh pemerintah ini fokus ke 10% ke bawah saja. Khatib menekankan bahwa pemerintah Indonesia ini harus belajar dari peristiwa ini. Pertumbuhan ekonomi saat ini memang ditopang oleh konsumsi dan punya risiko yang besar. Apalagi tidak ada yang tahu nih sampai kapan kira-kira kenaikan harga barang, berhentinya ini kapan. Banjirnya program Bansos saat ini merupakan konsekuensi dari sistem ekonomi yang ditopang oleh konsumsi. Dalam hal ini kelompok menengah lah yang paling sengsara, di mana untuk bertahan hidup kelompok menengah harus jebol celengan alias mengambil duit tabungan di bank. Istilah yang lagi ngetren saat ini adalah mantap alias makan tabungan. Istilah kasarnya nih, kaum menengah ini disuruh bayar pajak iya, disuruh gotong royong bantu kelas bawah iya, tapi dapat bantuan sosial enggak. Nah, beberapa tahun ke depan, kelas menengah ini akan didominasi atau mendominasi penduduk Indonesia. Kalangan ini enggak membutuhkan bantuan sosial atau uang tunai, tapi akan lebih menuntut ke fasilitas umum dan juga sektor-sektor lain dengan kualitas yang lebih baik. Kita berharap saja pemerintah akan lebih banyak ya berpihak bagi kelas menengah yang semakin terhimpit ini. Selanjutnya kita akan mengulas lebih jauh soal nestapa kelas menengah makin susah dalam laporan CNBC Indonesia berikut ini. Tekanan terhadap daya beli kelas menengah berbahaya bagi suatu negara jika terus-menerus didiamkan oleh pemerintah dan tak dicarikan solusi dari sisi pendapatan maupun pemenuhan kebutuhan mereka. Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance Didin S. Damanhuri mengungkapkan, semakin tertekannya daya beli masyarakat kelas menengah sebetulnya tergambar jelas dari tingginya inflasi bahan makanan, minuman, dan tembakau pada Mei 2024 yang mencapai 6,36%. Kondisi ini berbanding terbalik dengan tekanan inflasi sejumlah barang yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat kelas atas, seperti rekreasi, olahraga, budaya yang hanya 1,68% inflasinya secara tahunan. Begitu juga dengan kelompok perumahan, air listrik, dan bahan bakar yang juga hanya 0,75%. Sebenarnya kelompok yang pengeluaran $2,15 tadi, yang menurut World Bank itu ada 168 juta. Di Indonesia ini terkena satu penurunan daya beli yang signifikan. Sementara anehnya justru orang-orang menengah kaya yang notabene menikmati di era pasca pandemi ini adalah pendapatan yang makin tinggi ya menurut data Bank Indonesia, itu inflasinya rendah banget. Nah, secara keseluruhan maka ini ketimpangan makin buruk sebenarnya. Tapi yang atas kan nggak ada masalah, mau naik berapa aja. Tapi bagi masyarakat bawah ini tambah menekan lagi. Listrik, listrik, air minum, rumah, bahan bakar itu adalah tambah menekan lagi daya beli masyarakat bawah itu. Gitu. Jadi ini daya beli yang menurun dari kalangan masyarakat bawah harus menjadi perhatian yang sungguh-sungguh bagi pemerintah ya, karena bansos itu lebih merupakan satu bantuan yang sifatnya yang urgent saja. Jadi secara keseluruhan harus dijawab dengan kebijakan yang memperbaiki kondisi masyarakat bawah. Pernyataan Didin sejalan dengan ekonom lainnya yang mengungkap kondisi guncangan ekonomi paling berdampak pada tekanan daya beli kelas menengah. Padahal kelompok ini merupakan penggerak ekonomi domestik terbesar.
Meskipun secara data makroekonomi, Indonesia masih cukup kuat. Sementara jika ditelisik lebih dalam, terdapat ketimpangan antar kelas masyarakat atau rasio Gini. Sebenarnya kan kita masih pada volatile food, ya, inflasi pangan, walaupun sudah relatif lebih stabil. Tapi artinya masyarakat terus menghadapi itu. Padahal pangan ini kan memang banyak dinikmati oleh kelas menengah bawah tadi, ya, sehingga itu tadi kenaikan harganya akan menggerus daya beli. Dan dengan suku bunga yang tinggi, berarti kemampuan masyarakat juga, ya, kredit menjadi lebih sulit, ya, tentunya gitu. Makanya kan kita lihat NPL untuk segmen consumer itu juga mengalami sedikit kenaikan seperti itu, ya. Jadi terutama di kelas menengah bawah. Jadi artinya tadi savingnya sudah mulai tergerus gitu, ya, dengan meningkatnya. Misalkan ini bulan Juni udah mau membayar SPP pendidikan dan lain sebagainya. Biaya pendidikan kan naik gitu kan. Jadi mereka juga harus membayar. Nah, makanya kemarin banyak juga mungkin demonstrasi terkait dengan salah satu program pemerintah untuk tabungan perumahan gitu kan. Ya itu nanti dikhawatirkan bisa semakin menggerus lagi gitu. Jadi itu yang memang daya beli kelas menengah ini selalu menjadi topik yang dibahas, ya. Jadi kenapa kita juga kurang bisa tumbuh di atas 5%, masih ke-trap di angka 5, ya itu tadi karena kelas menengah yang harusnya menjadi motor karena tadi ada multiplier backward forward di dalam negeri yang tinggi, ya karena konsumsinya berkurang, ya jadi mempengaruhi gitu loh untuk boosting ekonominya ke depan itu. Jadi karena mereka yang secara cohort itu jumlah populasinya itu lumayan banyak gitu, sekitar lebih dari 50% penduduk gitu. Per Maret 2024 secara tahunan, kelompok volatile food mengalami inflasi 10,33% secara tahunan, meningkat dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 8,47%. Hingga Mei 2024 pun levelnya masih sebesar 8,14%. Sedangkan kenaikan rata-rata gaji ASN periode 2019 hingga 2024 sebesar 6,5% dengan catatan BI untuk periode 2020 hingga 2023 tak ada kenaikan gaji ASN. Adapun kenaikan UMR atau gaji pegawai swasta rata-rata hanya 4,9% pada 2020 hingga 2024. Kondisi daya beli masyarakat kelas menengah yang tertekan tak bisa terus-menerus dibiarkan, sebab akan mengganggu stabilitas politik dan sosial suatu negara. Inilah pentingnya kebijakan yang tak hanya fokus pada pengentasan kemiskinan, tapi juga pada penciptaan kesempatan dan kesejahteraan untuk semua lapisan masyarakat, termasuk kelas menengah. Waspada, kegagalan dalam mengantisipasi dan mengatasi kebutuhan serta aspirasi kelas menengah bisa berujung pada ketidakpuasan sosial yang bisa menghambat kemajuan ekonomi dan sosial. Tim Liputan CNBC Indonesia.